Gubernur Deddy Mulyadi, Ketua RT sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Kota Bandung, Provinsi. Hormati, ini sahabat saya, namanya nama orang Sunda tapi orang Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya dulu mau jadi penasehat ahli saya, tapi keburu jadi menteri. Luar biasa. Kemudian ini senior saya. Selamat. Nah, kalau saya diminta bicara mengenai ekonomi, dan tadi saya dukung Pak Deddy Mulyadi, kerjaan Pak Menteri Tenaga Kerja lebih mudah Pak, untuk Jawa Barat. Karena yang saya hormati Ketua Umum Kadin Bapak Anindya Bakri. Pak Anindya Bakri, kemudian yang dulu namanya Panghegar Pak Enggar. Sekarang Pak Enggar Tias Tolkito, ini dulu sesama menteri di kabinet. Kenapa? Intinya adalah forum ini adalah forum sinkronisasi. Saya tadi sudah menyampaikan posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia, 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Kan hal itu terjadi bukan ujug-ujug, tetapi ada beberapa kebijakan strategis, misalnya angka premanisme di dunia industri menurun tajam, kita bisa lihat loh hari ini. Kemudian yang kedua adalah angka investasi itu dipengaruhi yaitu upaya kita mendekatan industri pada masyarakat agar mengerti. Ini problem investasi itu kan gini, izin lokasi, IUP, UKL, UPL, ya kan, kemudian nanti rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang memegang otorisasi di dalam UKL UPL. Nah, dalam UKL UPL itu seringkali yang menjadi problem antrian karena masuk di OSS itu. Di antrian itu digeser begini jadi masalah, nanti takut jadi temuan. Yang gitu-gitu kan diperlukan kecerdasan kepala daerah. Bagaimana gubernur, bupati berkoordinasi agar ini tidak terhambat, karena uang masuk ini, misalnya progres pembangunan fisiknya harus cepat, karena nanti bulan November harus masuk, bulan Desember harus masuk. Yang seperti itu harus dilakukan dengan baik. Yang kedua misalnya tanah. Nah, masyarakat ini gini, waktu awal pembebasan misalnya cuma 200-300. Begitu perusahaan sisanya tinggal 20 hektar dan dia dikejar bahwa 2 bulan kalau nggak selesai maka investasi cabut. Nah, itu biasanya loncat tuh angkanya 3 juta, 4 juta. Nah, yang seperti itu perlu pendekatan. Saya gubernur sering mengirim surat pada masyarakat, bertemu. Masalahnya apa, nanti orientasinya apa, dikasih penjelasan, turun, win-win, selesai. Nah, itu kan yang termasuk BYD seperti itu, kemudian di Indramayu seperti itu. Nah, hari ini kemudian terjadi perkembangan yang relatif baik. Nah, industri yang padat karya hari ini sudah bergeser ke Indramayu, kemudian sebagian Kuningan, sebagian lagi Cirebon, mudah-mudahan sebagian Majalengka. Kemudian industri padat modal itu di Subang sekarang sudah mulai tumbuh. Nah, misalnya di padat modal masih ada problem juga. Misalnya ada surat edaran Menteri Pertanian, ya kan? Tidak boleh ada alih fungsi, sedangkan sawahnya itu misalnya cuma 5 hektar di tengah kawasan industri yang 400. Nah, kalau orang nggak berani ngambil keputusan, nah saya ini ya sudah, kita bertemu dengan menterinya, saya sudah WA Pak Menterinya, kita bertemu yang 5 hektar ini di kepala saya itu nggak boleh hilang, terkompensasi. Bagaimana terkompensasi? Begini caranya, daerah ini perlu urukan, ambil Indramayu urukannya. Urukan di Indramayu jangan seperti hari ini, orang ambil tanah sembarangan, nggak bayar pajak, hancur-hancuran. Bikin sawah baru, terintegrasi, nanti terintegrasi dengan PSDA, BBWS. Jadi tanah yang digeser itu melahirkan sawah baru yang mengganti hanya 5 hektar itu, 5 hektar ganti jadi 25 hektar.
Ini bisa dilakukan kalau gubernurnya, para kepala daerah bisa mengorkestrasi. Nah, selama ini kenapa terjadi kekacauan? Semua jalan sendiri-sendiri. Yang ngambil batu nggak ada izin sendiri, ngambil pasir sendiri, ngambil tanah sendiri. Kredit di jalan, begitu di jalan truknya diprotes sama yang pulang kerja. Nah ini yang terjadi. Nah itu tugas pemimpin tuh nggak boleh lepas tangan. Dia harus tampil untuk segera menyelesaikan seluruh problem itu agar para pengusaha tidak dipusingkan oleh berbagai problematika sosial yang terjadi. Kalau administratifnya nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang harus segera didorong, link and match. Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh di perusahaan itu gara-gara matematika dasarnya. Kalau seperti itu nanti untuk para calon tenaga kerja, saya bukan bikin kursus yang sederhana-sederhana aja. Misalnya kursus matematika dasar, kali, jumlah, tambah, yang gini-gini. Nah, ini yang harus segera diselesaikan sehingga pendidikan kita ini pendidikan yang mengarah pada kebutuhan. Yang berikutnya rencana rekrutmen tenaga kerja harus bisa dilihat. 2026 industri nyiapin berapa? 2027 berapa? 2028 berapa? 2029 berapa? Kualifikasinya apa? Ini harus diumumin sejak sekarang sehingga kita segera menyiapkan. Jadi, jangan bicara bahwa hari ini lowongan kerja sangat terbatas. Menurut saya, lowongan kerja itu tersedia, cuman kualifikasi yang tidak terpenuhi. Contoh, Subang tahap sekarang dibutuhkan 8.000. Subangnya baru bisa memenuhi 1.500. Itu 1.500 ngambil Purwakarta, Karawang. Nah ini kan saya sudah minta agar nanti besok tidak rame lagi. Ketika masuk kemudian tenaga kerja lokalnya, daerahnya kurang terekrut, saya minta bupatinya kamu cari 3.000 lagi. Latih sejak sekarang, arahkan, penuhi rekrutmen. Jangan sampai nanti begitu perusahaan berdiri, tenaga kerjanya direkrut, orang sananya tidak kebagian rame lagi. Nah ini perlu kecermatan, kecerdasan pemerintah dalam membaca setiap peluang yang terjadi. Itu saja.